Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah salat Isya, salat tarawih, salat witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin yang atas izin dan ridhonya sampai malam ini kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sehat, diberi kuat untuk beraktivitas termasuk beribadah malam ini juga siangnya. Mudah-mudahan semua ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini dengan segala kekurangannya Allah berkenan menerima ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita selalu curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, termasuk kita semua selaku umat dan pengikutnya. Malam ini malam ke-16 ya. Berarti sudah separuh kita lalui. Kalau di kampung saya ada yang bikin ketupat. Ya. Syukur setengah dan menghadapi setengah lagi. Supaya semangat, lebih semangat lagi. Ini termasuk tengah, ada disebutkan yaitu maghfirah, ampunan. Ya. Jadi bulan Ramadan termasuk bulan ampunan. Allah akan mengampuni siapapun yang minta ampun. Allah akan menerima taubat siapapun yang bertaubat. Wa man taba ilayya fa atubu ilayhi wa man yastaghfiru fa astaghfiru lahu. Karena itu di zaman yang seperti sekarang ini banyak sesungguhnya orang yang barangkali tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah. Sekarang ini zamannya orang merasa benar sendiri. Ya, kan? Karena itu inilah kelemahan manusia di zaman seperti sekarang ini. Bahkan tahu salahnya orang lain, salahnya sendiri nggak tahu. Padahal yang lebih penting sesungguhnya bagaimana kita muhasabah, introspeksi hidup kita ini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah maupun hablum minan nas. Allah telah banyak memberikan peringatan termasuk untuk bangsa ini sesungguhnya. Kalau kita baca, kita simak banyak musibah. Masya Allah. Ya. Yang besar, yang kecil, angin puting, gempa, termasuk yang belum lama ini, tenggelamnya kapal, musibah semua. Peringatan sesungguhnya bagi orang yang sadar bahwa mungkin banyak yang melakukan kesalahan, tetapi sekali lagi banyak yang tidak merasa bersalah. Bahkan ada dalam lagunya Ebit, bangga dengan dosa-dosa. Nah inilah zaman ini. Karena itu bulan Ramadan di paruh yang atau 10 yang pertengahan ini yang dikenal dengan maghfirah, kesempatan kita untuk kembali ke jalan yang benar. Allah di dalam surat At-Tahrim jelas, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita ini sebagai orang yang beriman diperintahkan untuk tobat, untuk kembali ke jalan Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Semua manusia tidak ada yang tidak bersalah. Bahkan Abul Bashar, Nabi Adam telah memberikan contoh yang baik ketika di surga. Semuanya boleh, cuman satu yang nggak boleh. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Tapi karena godaan iblis, ada nafsu yang namanya
Nikmat senang itu pengennya lama. Bila perlu seumur-umur enak terus. Itu makanya mengatakan buah khuld itu iblis. Kalau pengen nikmat di surga, inilah yang justru dilarang ini. Nabi Adam melanggar, melakukan kezaliman. Tapi kemudian sadar. Nabi Adam segera taubat. Fatalaqa Adam lebih kalimatin fataba alaih innahu at-tawwabur rahim. Jadi akhirnya Nabi Adam taubat dan diterima taubatnya. Sehingga kita ini termasuk anak cucu yang tidak mewarisi dosa. Beda dengan konsep agama saudara kita yang lain. Ada dosa warisan, kita enggak ada. Nah, makanya itu contoh yang baik. Makanya doa kita Rabbana zalamna itu dari Nabi Adam juga yang diwariskan kepada kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita diwarisi doa bukan dosa. Cuman dosa-dosa kita juga banyak. Apalagi enggak merasa berdosa, semakin banyak. Dosa-dosa kecil kalau tidak segera dihapus menjadi besar. Nabi memberi contoh kepada kita. Dalam sabdana, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah. Wastaghfiruh, mintalah ampun kepadanya, kepada Allah. Fa inni astaghfiruhu fil yaum 70 marrah atau 100 marrah. Sesungguhnya saya minta ampun kepada Allah sehari 70 kali bahkan sampai 100 kali. Nabi yang maksum, yang tidak berdosa memberi contoh seperti itu. Nah kita ini dihitung-hitung istighfarnya berapa kali? Habis sholat mungkin 3 kali, sholatnya 5 kali, 15 kali. Dosa kita bertumpuk-tumpuk. Terus terang saja sekarang berbeda dengan zaman dulu. Ketika kita masih dulu itu orang-orang tua naik angkot, naik oplet zaman dulu, gampang mengucapkan istighfar. Naik mobil dengan bawa gendongan, kena dikit astagfirullahaladzim. Orang dulu begitu, sering istighfar. Sekarang apalagi dengan dejet ini, ya jarang kita dengar di jalan istighfar itu. Padahal maksiat semakin banyak. Makanya dalam surat Ali Imran tadi disuruh segera, wasari'u, segeralah minta ampun kepada Tuhan kalian dan menyambut surga yang luasnya luas langit dan bumi yang diperuntukkan orang-orang yang bertakwa. Karena itu istighfar bukannya di masjid, ya, di mana saja, jangan ditunda. Di jalan, bahkan kita maksiatnya banyak di luar masjid. Istighfarnya di masjid. Di mana saja, perbanyaklah istighfar. Baginda Nabi sampai 70 kali. Nabi enggak pernah salah itu ibaratnya. Ya. Makanya mari kita kesempatan bulan Ramadan kita muhasabah. Ada dosa kepada Allah, hablum minallah. Kita banyak sekali. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak cucu Adam pasti membuat kesalahan. Enggak ada yang tidak salah. Wa khairul khatta'in kata baginda Nabi at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang mau bertobat, yang mau kembali ke jalan yang benar, kemudian tidak mengulangi lagi. Dalam surat Ali Imran berikutnya 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Jadi ketika ciri-ciri orang yang bertakwa itu ketika melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, karena maksiat itu sebenarnya menzalimi diri sendiri, dzakarullah, segera ingat Allah di mana saja, kapan saja. Fastaghfaruh, mintalah ampun kepada Allah. Jadi jangan ditunda. Di mana saja, perbanyaklah istighfar, apalagi di bulan maghfirah. Allah akan menerima permohonan ampun kita, tobat kita. Sebaik-baik orang yang sadar atas kesalahan-kesalahan. Apalagi sekarang ini tadi saya katakan banyak pelajaran yang Allah berikan kepada kita bangsa ini
dengan berbagai musibah macam-macam termasuk pandemi ini. Ya. Ini sebenarnya teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia semuanya. Yang kadang-kadang sewenang-wenang, seenaknya ya, mengabaikan aturan-aturan termasuk aturan Tuhan, aturan disepakati dan seterusnya. Maka sebetulnya kalaulah orang yang sadar, semua menjadi peringatan dan tentunya segera kembali memperbaiki diri. Mumpung masih diberi umur, mumpung masih diberi kesempatan, mumpung masih bertemu matahari, kata Ibnu Qiyadiyah. Mungkin Tuhan telah bosan melihat tingkah laku kita, ya. Sehingga alam tidak bersahabat, bisa jadi kan. Ya. Maka segeralah bertaubat, perbaiki. Tidak ada kata rugi orang bertaubat. Yang adalah untung. Mau hidup lama atau hidup sebentar. Kalau dia dalam posisi bertaubat sebelum meninggal, itulah keberuntungan seseorang yang sesungguhnya. Allah akan ampuni, bersih dalam kondisi suci. Makanya bulan Ramadan, bulan untuk membersihkan diri, untuk bertobat, untuk mohon ampun, untuk kembali kepada kesadaran, kebenaran, dan seterusnya, sehingga nanti betul-betul kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang disediakan tadinya uiddat lil muttaqin tadi, surga yang pasti kita akan kesana mudah-mudahan sebagai hamba Allah dengan syarat iman dan amal soleh. Kita doakan korban yang kemarin luar biasa, 53, banyak saudara kita yang seiman, mudah-mudahan mereka diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dalam bulan puasa, mudah-mudahan arwahnya diterima Allah Subhanahu wa taala di bagian di alam barzahnya. Keluarga yang ditinggalkan itulah musibah ujian dari Allah. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, dan diberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh keluarganya setelah ditinggalkan suami atau bapaknya. Kita yang diberi keselamatan, kesehatan, marilah kita segera kembali ke jalan yang benar. Hal-hal yang tidak baik kita tinggalkan. Mari kita menyongsong masa depan yang lebih baik untuk kebahagiaan yang sesungguhnya, baik di dunia yang pendek ini, terlebih nanti di akhirat yang kalabadi. Sekali lagi, Baginda mengatakan, wa min amaratis sa'ah mautul fujaah. Di antara tanda-tanda akhir zaman adalah mati mendadak. Sekarang banyak orang mati mendadak. Karena itu mumpung masih diberi umur, diberi sehat, diberi kuat, mari kita segera untuk bertobat, untuk memperbaiki diri, menyongsong masa depan yang indah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kita sempatkan di bulan Ramadan untuk merubah diri, bertobat kembali ke jalan yang benar, merubah kultur yang enggak baik menjadi kultur yang baik di keluarga kita, di lingkungan kita, dimanapun kita berada. Itulah bekal yang terbaik. Terima kasih. Wal afa minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.